dengan saya untuk presentasi mohon yang tolong saya izinkan saya untuk berpresentasi di kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya Tony Aldiansyah. Saya Risha Putri Sarija. Saya Ida Indah Lestari. Baik, di sini saya akan membahas tentang teori penawaran. Baik, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memelihara dan menciptakan kemakmuran inti dari masalah ekonomi. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas sebagai alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani, yakni oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos atau aturan hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi menjadi beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi versus makroekonomi. Selanjutnya berikut akan dijelaskan oleh Paul. Pertama, ada teori penawaran. Penawaran dalam teori memiliki arti berbagai jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit yang akan dijual oleh penjual dalam teori penawaran. Kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual permintaan barang atau jasa yang tidak disertai dengan penawaran tidak dapat mewujudkan transaksi di pasar. Suatu permintaan merupakan cara tertutup untuk mewujudkan transaksi di dalam pasar. Permintaan yang ada hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan barang yang dibutuhkan. Selanjutnya ilmu penawaran. Jawaban terhadap pertanyaan mendasar barang apa yang harus diproduksi dan berapa jumlahnya tergantung pada interaksi antara pembeli dan penjual. Analisis permintaan baru satu sisi yang dibahas. Yang pertama, asumsi teknologi dan harga input tetap. Yang kedua, untuk menambah produksi satu unit barang dibutuhkan input baru. Yang ketiga, mula-mula input yang dibutuhkan yang paling efisien. Yang keempat, dengan menambah output input yang digunakan semakin tidak efisien. Yang kelima, itu berarti opportunity cost semakin tinggi tersebut. Kurva penawaran atau survei kurva adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data sebenarnya mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran atau survei schedule. Berdasarkan tabel penawaran dapat digambarkan kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis yang menghubungkan titik potong antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan. Berikut ini adalah ilustrasi penawaran roti coklat. Fungsi utama teori penawaran: 1. Menganalisa barang. 2. Mengubah penawaran barang. 3. Membantu pelaku usaha. Menganalisa barang merupakan proses yang dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi terkait data suatu produk dengan keinginan pelanggan. Pada tahap ini, Anda sebagai seorang penjual harus mencari tahu produk apa yang sedang diinginkan oleh pelanggan. 2. Mengubah penawaran. Pergeseran hubungan antara harga dan kuantitas yang mendefinisikan kurva penawaran, baik ke kiri maupun ke kanan. Perubahan penawaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga barang atau jasa lain, harga faktor produksi, teknologi, peningkatan biaya produksi. 3. Membantu pelaku usaha. Pemerintah dan masyarakat dapat membantu pelaku usaha melalui berbagai cara, seperti program pemerintahan. Selanjutnya, fungsi utama teori penawaran. Yang pertama ada menganalisis barang. Menganalisis barang merupakan proses yang dilakukan untuk bisa mendapatkan informasi terkait data suatu produk dengan keinginan pelanggan. Pada tahapan ini, Anda sebagai seorang penjual harus mencari tahu produk apa yang sedang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua ada mengubah penawaran barang.
Pemutaran hubungan antara harga dan kuantitas yang mendefinisikan kurva penawaran baik ke kiri maupun ke kanan. Perubahan penawaran dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti harga barang atau jasa lain, harga faktor produksi, teknologi, peningkatan biaya produksi. Yang ketiga ada membantu pelaku usaha. Pemerintah dan masyarakat dapat membantu pelaku usaha melalui berbagai cara, seperti program pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku usaha melalui program KUR dan pembiayaan ultramikro. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Penawaran dapat terjadi jika ketersediaan barang mencukupi. Jika barang atau jasa yang ditawarkan terbatas atau langka, hal ini berpotensi membuat harga naik. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung pada elastisitas penawaran. Yang kedua, ada faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang, maka produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Yang ketiga ada biaya produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen memerlukan modal untuk membiayai produksinya. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang akan menjadi tinggi. Akibatnya barang yang ditawarkan jumlahnya hanya sedikit. Yang keempat, waktu produksi. Waktu produksi berpengaruh terhadap ketersediaan barang. Penawaran akan terjadi ketika barang yang ditawarkan dapat diprediksi akan tersedia dalam tenggang waktu tertentu. Ketersediaan barang ini tergantung pada seberapa lama waktu produksi yang diperlukan. Yang kelima ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pemanfaatan teknologi dapat mempersingkat waktu produksi, meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan kapasitas produksi, dan biaya produksi dapat ditekan. Yang keenam ada kebijakan pemerintah. Contoh, kebijakan mengenai peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor. Hal ini mendorong para petani untuk meningkatkan jumlah dan kualitas panen bagi petani, atau meningkatkan jumlah dan kualitas produksi atau produsen barang dan jasa. Yang ketujuh ada pajak dan subsidi. Jika pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, maka produsen tidak dapat melakukan penawaran, sehingga permintaan pun juga menurun. Sementara produksi akan meningkat, begitu juga pada sisi penawaran jika pemerintah menyediakan subsidi.